Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang artikel yang membahas studi proses pengolahan udang faname mentah beku atau Lithopenaeus fanamei bentuk butterfly tail on atau BTO. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ilham Aldo, NIM 047. Lalu saya sendiri, Farah Nizar, NIM 058. Aulia Dewi Gustiani, NIM 065. Ayu Junior Muslimah, NIM 074. Dan Danis Diastatik, NIM 080. Yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Penelitian ini membahas proses pengolahan udang Faname Lithopenaeus fanamei menjadi produk beku dalam bentuk butterfly tail on atau BTO. Udang faname merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan banyak diminati di pasar internasional. Proses pengolahan yang baik sangat penting untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran produk. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam pengolahan udang faname, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir. Next. Yang kedua ada metode. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan perhitungan raca massa untuk menganalisis proses pengolahan udang faname beku dalam bentuk butterfly tail on atau BTO. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini meliputi observasi langsung. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap seluruh proses pengolahan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir. Yang kedua ada pengumpulan data. Data dikumpulkan di setiap tahapan proses untuk mengetahui output udang setelah pengolahan termasuk pencatatan jumlah bahan baku dan produk yang dihasilkan. Next. Yang ketiga ada perhitungan raca massa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan perhitungan raca massa dengan prinsip bahwa jumlah bahan baku yang masuk harus sama dengan jumlah produk yang dihasilkan, ditambah limbah dan bahan yang tersimpan. Yang keempat ada evaluasi proses. Setiap tahapan dalam proses pengolahan dievaluasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitasnya, serta memastikan tidak ada bahan baku yang hilang selama proses. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses pengolahan udang faname dan menghitung efisiensi dari setiap tahapan yang dilakukan. Next, akan dibacakan oleh teman saya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengolahan udang faname mentah beku bentuk butterfly tail on atau BTO. Proses pembekuan udang faname butterfly tail on terdiri dari 9 proses pengolahan. Pertama yaitu penerimaan bahan baku, meliputi pembongkaran, pencucian satu, penerimaan dalam, dan penerimaan luar. Dilanjutkan pemotongan kepala, pencucian 2, dan serta sisai. Kemudian pengupasan bentuk butterfly tail on dan perendaman. Setelah itu pembekuan dengan metode individual quick freezing atau IQF, dan terakhir pengemasan serta penyimpanan. Berikut ada mutu organoleptik udang yang tidak diperbolehkan produk BTO raw. Nomor 1, mutu daging, yaitu daging udang sudah tidak utuh, daging udang rusak tidak alami, adanya bintik hitam pada daging, dan terjadi perubahan warna pada punggung udang karena terjadi diskolorisasi.
Yang nomor 2 ada ekor. Kondisi di mana ekor rusak sebanyak 1-3 kipas ekor pada udang hilang semua. Dan yang terakhir adalah kulit. Kulit udang lemas dari ruas 1 sampai 6. Pemotongan kepala. Pemotongan kepala ini dilakukan secara manual dengan pisau stainless steel dan dengan penambahan ice flag secara merata untuk menjaga kesegaran bahan baku udang Faname. Yang kedua ada sortasi size. Ini merupakan proses pengelompokan bahan baku udang berdasarkan ukuran. Dilakukan secara otomatis oleh plant mesin grade dan tetap dilakukan pengecekan secara manual oleh tenaga kerja. Yang ketiga ada pengupasan atau fillet and distribute. Kupas butterfly tail on adalah udang yang dikupas dengan kulitnya mulai ruas 1 sampai 5, kemudian dibelah dan dipipihkan sehingga menyerupai kuku. Pengupasan ini dilakukan dengan menggunakan pisau. Selanjutnya ada udang direndam dalam tong khusus atau blong putih dengan air es, garam 1,5% dan sodium tripolifosfat atau STPP 2,5% pada suhu kurang dari 5 derajat Celcius selama 2 jam. Proses ini bertujuan menjaga tekstur, kekenyalan, dan kadar air udang agar tetap segar. Selanjutnya ada pembekuan, yaitu menggunakan metode individual quick freezing dengan suhu minus 44,1 derajat Celcius selama 13 menit. Udang disusun horizontal dengan posisi punggung menghadap ke atas. Proses ini menghasilkan kristal es kecil yang tidak merusak daging udang. Setelah pembekuan, dilakukan glazing untuk mencegah dehidrasi. Next. Ada deteksi logam. Produk diperiksa menggunakan metal detektor untuk mendeteksi kontaminasi logam. Verifikasi dilakukan secara berkala dengan alat pengujiannya. Selanjutnya ada pengemasan. Udang dikemas dalam polybag atau kemasan primer dengan berat tertentu. Lalu dimasukkan ke dalam master karton kemasan sekunder. Setiap master karton diberi label berkode untuk identifikasi produk. Yang terakhir ada penyimpanan. Produk disimpan dalam ruang penyimpanan dingin dengan suhu kurang dari minus 20 derajat Celcius. Master karton ditata di atas palet untuk menjaga kualitas produk sebelum pengiriman. Selanjutnya adalah pembahasan tentang neraca massa. Neraca massa digunakan untuk melihat jumlah aliran bahan yang masuk dengan bahan yang keluar dalam suatu proses berdasarkan hukum bekalan massa. Yang mana hukum bekalan massa ini berbunyi jumlah aliran masuk itu sama dengan jumlah aliran keluar atau input sama dengan output. Dalam suatu proses pengolahan akan terjadi jumlah bahan yang masuk itu sama dengan jumlah bahan yang keluar sebagai produk yang dikehendaki ditambah dengan jumlah yang hilang atau produk sampingnya. Di sini ada tabel perhitungan neraca massa pengolahan udang Faname mentah beku bentuk BTO. Proses yang pertama yaitu proses deheading. Inputnya itu ada udang sebanyak 8.000 kg. Lalu outputnya itu ada udang sendiri sebanyak 5.200 kg dan sampahnya berupa kepala, sungut, dan genjernya sebanyak 2.800 kg. Totalnya itu input 8.000, outputnya juga 8.000. Lalu yang kedua ada proses build and defade, di mana inputnya itu adalah udang sebanyak 5.200 kg, lalu outputnya udang sebanyak 4.262 kg.
Sampahnya berupa kulit dan usus sebanyak 938 kg. Totalnya input itu ada 5.200 kg dan outputnya juga ada 5.200 kg. Proses yang ketiga ada freezing IQF. Inputnya berupa udang sebanyak 4.262 kg. Outputnya udang sebanyak 4.175 kg ditambah dengan air sebanyak 87 kg. Totalnya input sebanyak 4.262 kg, output sebanyak 4.262 kg. Lalu proses yang terakhir ada proses glazing, di mana inputnya merupakan udang sebanyak 4.175 kg dan air sebanyak 9 kg. Lalu outputnya ada udang sebanyak 4.184 kg. Jadi total rendemen akhirnya itu sebanyak 4.184 kg, input maupun outputnya. Nah, berdasarkan tabel berikut dapat diketahui hasil akhir rendemen produk akhir udang Faname beku bentuk BTO dengan sampel sebanyak udang sebanyak 8.000 kg, yaitu sebesar 4.184 kg atau 52,3%-nya. Nilai rendemen yang dihasilkan tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu sebesar 52%. Tinggi rendahnya nilai rendemen ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari kualitas dan ukuran udang pada proses pengolahan bahan baku udang tersebut. Nah, seperti pada proses deheading atau pemotongan kepala, dapat dilihat pada tabel di bawah bahwa hasil buangan dari pemotongan kepala udang tersebut mencapai 2.800 kg. Hal ini bisa terjadi karena kepala udang hampir sebagian dari udang, sehingga menyebabkan berkurangnya rendemen. Gambar di bawah ini merupakan diagram alir dari neraca massa pengolahan udang Faname mentah beku bentuk BTO. Lalu ada proses flow diagram atau diagram alir. Proses flow diagram pembekuan udang Faname bentuk butterfly tail on merupakan suatu gambaran proses yang dilakukan industri untuk menghasilkan produk. Dengan kata lain, PFD atau sebuah diagram alir yang menggambarkan secara garis besar proses dalam industri. Berikut adalah gambar dari proses flow diagram pengolahan udang Faname mentah beku bentuk BTO. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, proses pengolahan udang Faname beku bentuk butterfly tail on atau BTO dimulai dari tahapan penerimaan bahan baku, pemotongan kepala, sortasi size, pengupasan butterfly tail on, perendaman, pembekuan metode individual quick freezing, deteksi logam, pengemasan, dan penyimpanan. Hasil akhir produk udang Faname mentah beku bentuk BTO dihitung menggunakan metode neraca massa dengan hasil akhir rendemennya sebesar 4.184 kg atau 52,3%. Adapun nilai rendemen tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh PT, yaitu 52%. Sekian, terima kasih dari pemaparan dari kelompok 6. Apakah Izin bertanya. ya, silakan. Bagaimana metode individual quick freeze atau IQF berkontribusi terhadap kualitas produk akhir udang Faname? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya mau tanya, apa tujuan dari penelitian mengenai proses pengolahan udang Faname mentah beku bentuk butterfly tail on BTO? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dicukupkan pertanyaannya 2 dulu ya, biar kami carikan jawabannya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Davina. Metode individual quick freezing berkontribusi terhadap kualitas produk akhir udang Faname dengan cara yaitu mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat reaksi kimia serta aktivitas enzim sehingga menjaga kesegaran dan kualitas daging udang. Dan juga proses pembekuan cepat ini menghasilkan penampilan produk yang lebih menarik tanpa adanya kerusakan fisik pada daging udang. Selanjutnya, individual quick freezing ini memungkinkan pengolahan yang efisien, menghasilkan rendaman produk akhir yang memenuhi standar industri seperti yang tercatat dalam penelitian. Apakah bisa diterima, Davina? Oke, makasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Shirley. Pertanyaannya itu kan tujuan utama dari penelitian mengenai proses pengolahan udang Faname mentah beku bentuk BTO. Tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memahami proses pembekuan dan melakukan perhitungan neraca massa. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi proses pengolahan udang Faname BTO yang meliputi 9 tahapan, mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir. Hasil akhir produk ini diharapkan memenuhi standar rendemen yang ditetapkan oleh industri. Apakah sudah menjawab? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.